お迎えに参上いたしました。都市の拠点を占領したレユニオンはもっと効率的な水の口を塞げ。粉々にしてやる。好む結末を教えてやろう。滅びよ。Oke semuanya, kembali lagi dengan Mom 2 di sini. Kali ini, gua akan membawakan alur cerita dari anime yang bisa membuat kalian ngesim dan berimpian jadi dokter, yaitu Arknight Reime Zenso episode kedua. Dimana di episode sebelumnya, kita telah diperlihatkan kebangkitan dari Dokuta, yang meski telah kehilangan ingatannya, namun tubuh Dokuta masih hafal dengan apa yang harus ia lakukan dengan PRTS-nya itu. Dan sembari menuju ke Rhodes Island, pasukan Amiya berhasil menyelamatkan seorang emak dan bocilnya yang tertangkap dan hampir dibunuh oleh pasukan Reunion. Apa yang terjadi selanjutnya? Daripada kalian penasaran sampai meminta adik kalian cosplay jadi Amiya, seperti biasa, jika kalian suka dengan video gue ini, support aja dengan menekan tombol subscribe dan like di bawah. Dan buat yang belum lihat episode pertama kemarin, gue sarankan supaya melihatnya terlebih dahulu. Oke, langsung saja siapkan game Arknight kalian, comot cemilan Doberman tetangga kalian, dan mari kita mulai alur ceritanya. Cerita dibuka dengan memperlihatkan berita di televisi yang mengabarkan bahwa pasukan Ursus mengaku telah menekan kerusuhan yang terjadi. Akan tetapi, mau di real ataupun anime, berita memang ada untuk membuat manis suatu nama. Ternyata tepat di depan TV itu, terdapat lemparan molotov dan membuat api berkobar dalam seketika. Di balik berita yang diberi bumbu pemanis cap kaki cantengan, rupanya pasukan Ursus bukannya menekan kerusuhan yang ada, melainkan mereka yang dibabat habis di lapangan. Di tengah satu orang yang meminta timnya untuk tidak menyerah, dirinya justru ditinggal oleh pasukannya itu. Dan orang itu berakhir dengan lemparan molotov tepat mengenai kepalanya. Di balik kobaran itu terdapat banyak sekali pasukan Reunion yang tengah melihat pemandangan sadis di depan mereka. Salah seorang prajurit yang berhasil kabur mengira dirinya sudah aman. Akan tetapi, dengan kejamnya, Crown Slayer menebas prajurit tadi tanpa pikir panjang. Setelah memberikan arahan untuk memodarkan semua orang, entah apa alasannya, CS meminta pasukannya itu untuk tidak menyakiti Dokuta. Singkat waktu, pasukan Amiya yang tengah berjalan sembari mendengarkan omong kosong dari media, nampak muak karena media dan pemerintah yang menyebarkan berita palsu. Doberman yang tak menyangka pasukan Ursus akan terpojok, menduga pemerintah tidak sungguh-sungguh ingin meredam kerusuhan yang ada. Meski awalnya tidak yakin pemerintah dan Reunion ada kong-kali-kong, akan tetapi dirinya dan Doberman menilai berdasarkan situasi yang terjadi sekarang. Dan kemungkinan pemerintah bersekongkol dengan Reunion sangatlah besar. Mereka yang hendak menuju titik pertemuan tim Nearo dan Scout. Akan tetapi, Dokuta nampak seperti menyadari sesuatu. Dirinya yang berhenti pun ditanya oleh mereka. Dokuta yang menyebut tentang kabut sekitar mereka yang aneh, membuat mereka baru menyadarinya. Doberman menduga itu adalah ars milik musuh. Mereka pun memutuskan untuk membentuk formasi melingkar. Sesaat sebelum formasi dibentuk, Dokuta yang melihat ke arah PRTS-nya dan memeriksa status musuh di sekitar mereka. Namun, PRTS yang mendeteksi ada drone musuh. Tak butuh waktu lama, drone musuh nampak menghancurkan drone pengintai pasukan Amiya. Doberman dengan sigap meminta mereka semua untuk bersembunyi di balik pohon. Amiya yang bersembunyi dengan Dokuta, namun Dokuta memberitahu drone itu hanya untuk menggertak. Amiya pun menyadari tujuan musuh sebenarnya adalah untuk memecah formasi mereka. Kabut yang tebal menyebabkan Amiya tak bisa melihat lokasi rekan-rekan mereka yang lainnya. Tak lama berselang, setelah mendengar suara teriakan tadi, Doberman datang dan mengajak Amiya untuk bertarung di sisi lain kabut. Dirinya menduga jumlah pasukan musuh hanya sedikit. Doberman kemudian berniat menembakkan suar untuk memanggil bala bantuan. Namun sesaat setelah Doberman selesai menjelaskan, Dokuta nampak menghilang dari sana. Terlihatlah raut wajah Amiya yang sangat khawatir karena hal tersebut. Terlihat Dokuta yang tengah diancam oleh Crown Slayer. Dari langit, terlihat Doberman yang sepertinya berhasil menembakkan suarnya itu. CS rupanya tengah mencari seseorang dan bertanya padanya. Namun, karena Dokuta memang tengah kehilangan ingatan, tentu saja dirinya hanya bisa berkata tidak tahu. Tak lama berselang, seseorang datang dan seolah melerai mereka. Terlihatlah bocah rambut putih yang nampak misterius mengancam Crown Slayer. Bocah itu meminta CS untuk segera pergi, dan dirinya akan berpura-pura tidak melihatnya. Entah apa yang terjadi, Crown Slayer menuruti bocah tersebut, dan pasukan Reunion menghilang secara perlahan dari balik kabut. Setelah kabut mulai menipis, Amiya akhirnya dapat melihat keberadaan Dokuta.
Singkat cerita, setelah CS pergi karena diusir oleh bocah tadi, Amiya menduga bocah itu tak ingin menyerang mereka. Namun Doberman meminta mereka untuk tetap waspada. Bocah itu nampak membiarkan Dokuta pergi begitu saja. Namun, setelah semuanya berkumpul kembali, disinilah masalah akan dimulai. Rupanya, bocah di hadapan mereka itu bernama Mephisto. Dirinya mengajak mereka semua untuk bermain dengannya. Doberman meminta Amiya dan yang lain untuk pergi, sedangkan dirinya akan menahan Mephisto. Akan tetapi, pasukan Reunion tiba-tiba muncul mengepung mereka. Setelah Mephisto membeberkan semua informasi yang ia punya mengenai Rhodes Island, Mephisto merasa sangat tertarik dengan Dokuta yang baru saja terbebaskan dari sarkofagus. Mephisto kemudian berubah pikiran. Dirinya meminta Amiya dan yang lain untuk menyerahkan Dokuta padanya. Namun jelas saja Amiya langsung menolak hal tersebut. Mephisto menyayangkannya karena jika Dokuta diserahkan, dirinya akan melepaskan mereka semua. Setelahnya, permainan Mephisto pun akan segera dimulai dengan aturan yang sangat sederhana, yaitu pasukan Reunion akan mencabik-cabik mereka semua. Dan jika mereka bisa mengalahkan pasukan Reunion dan bertahan hingga akhir, merekalah pemenangnya. Amiya nampak emosi karena padahal katastrofe akan segera terjadi. Akan tetapi si bocil albino ini memang dasarnya kelainan jiwa. Singkat cerita, setelah game dimulai, Ash dan beberapa guard lainnya nampak mengeluarkan bom asap untuk menutupi pandangan. Namun Mephisto seolah bisa melihat dari balik asap dan terus memberikan komando untuk menyerang. Terlihat beberapa pasukan yang tumbang karena serangan barusan. Namun setelah Mephisto melihatnya baik-baik, jumlah pasukan Rhodes Island di hadapannya itu telah berkurang. Dan Mephisto nampak menyadari rombongan Amiya yang kabur ke sisi lain. Dirinya meminta G3 untuk mengejar mereka. Di tengah pelarian, mereka pun diserang oleh pasukan yang mengejar. Dan ketika berada di ujung tanduk, Mephisto nampak terkejut karena prajuritnya terhempaskan oleh sesuatu. Dan terlihatlah sesosok wanita bertameng datang bersama dengan banyak pasukan bantuan. Wanita itu kemudian mengenalkan dirinya kepada Dokuta sebagai kesatria Askara Kazimiers dan dirinya bernama Nearu. Singkat cerita, Nearu berhasil menumbangkan beberapa prajurit Reunion seorang diri. Bahkan Nearu menganggap Reunion di hadapannya saat ini jauh lebih lemah daripada yang ia hadapi di kota. Setelah Nearu terus menekan si bocil albino dengan berbagai dosa yang telah diperbuat olehnya, Mephisto merasa muak dan memerintahkan seseorang yang bernama Faust untuk membungkam mulut Nearu. Dengan sigap, Nearu berhasil menghentikan serangan yang entah datang dari mana. Mephisto yang melihatnya pun dibuat terkejut bukan main. Nearu memperingati adanya sniper kepada semua pasukannya itu dan meminta mereka untuk mengeluarkan bom asap. Mephisto meminta Faust untuk melakukannya sekali lagi. Dan ini yang terjadi. Terlihat pertahanan Nearu yang sangatlah kokoh. Setelahnya, mereka pun hendak pergi dari sana. Akan tetapi, sesaat setelah Amiya menoleh, terlihat satu Reunion yang siap menyerangnya. Namun untungnya Ash datang membantunya. Setelah semuanya pergi, hanya tinggal Nearu yang nampak masih menahan para Reunion. Faust nampak mencoba menyerang dengan membuat gapura hancur dan menimpa Nearu. Akan tetapi, refleks Nearu sangatlah bagus dan pada akhirnya, Nearu berhasil bergabung kembali dan mereka pun berhasil kabur dengan Ash yang melemparkan granat ke para pengejar. Singkat waktu, Mephisto memberitahukan Faust bahwa Tallulah akan menguasai komando Chainbox. Dirinya juga berniat menemui Tallulah. Dan Mephisto meminta Faust untuk melacak jejak Rhodes Island. Dengan senyum menyeramkannya, Mephisto berniat menyerahkan pasukan Amiya pada Tallulah. Di lain sisi, Amiya dan yang lain telah tiba di sebuah gedung yang sudah tak berpenghuni. Salah seorang guard mengetahui tempat yang mereka singgahi itu. Amiya rupanya juga sadar, di mana tempat tersebut adalah klinik Azazel. Singkat cerita, Amiya memberitahukan semua mengenai klinik tersebut pada Dokuta. Yang di mana klinik itu ada klinik ilegal karena telah menjadi tempat mengobati para pengidap oripati secara rahasia. Setelah menjelaskan semuanya, Amiya nampak kesakitan karena sedikit terluka dari pertarungan tadi. Nearu yang melihatnya pun meminta operator medis untuk membantu Amiya. Ketika Amiya tengah disembuhkan, dirinya diminta mengangkat tangannya. Dan karena medik menggunakan arts yang ada di dalam katalisnya, membuat Dokuta duduk dan memperhatikan. Doberman yang paham pun berniat menjelaskan konsep arts padanya. Doberman memberitahu biji mineral yang ada di dalam alat itu dinamakan Originium. Dan biji itulah sumber kekuatan arts. Hanya orang-orang yang dikaruniailah yang bisa memakai arts dengan biji tersebut. Dan kekuatannya juga tergantung dari penggunanya.
Ace pun menambahkan bahwa ada yang bisa menyembuhkan dan ada yang bisa membumi hanguskan kota. Meski Originium telah memberkati kehidupan mereka, akan tetapi biji tersebut juga sumber infeksi dari Oripati. Dokuta yang bertanya mengenai lengan Amiya pun memberitahukan itu juga Originium. Karena jika menanamkan Originium ke dalam tubuh, maka dia bisa memakai arts tanpa bantuan alat. Karena Oripati bisa memperkuat kekuatan arts mereka. Niaru menggambarkan itu sebagai pedang bermata dua. Karena itu sama saja dengan menjadikan nyawa sebagai sumber kekuatannya. Dan itu akan mempercepat kematian penggunanya. Ace pun mengatakan bahkan berkas sekalipun juga memiliki ganjaran. Doberman turut memberitahu bahwa klinik Azazel didirikan bukan untuk menyembuhkan Oripati, melainkan untuk memperlambat gejala infeksinya. Karena hanya itu yang bisa dilakukan dengan teknologi yang ada saat ini. Amiya berandai-andai Oripati bisa disembuhkan. Dan untuk itulah mereka harus segera kembali ke Rhodes Island. Dokuta yang mendengarnya pun meminta maaf padanya. Amiya melihatnya pun justru meminta maaf kembali ke Dokuta karena dirinya seolah menekannya. Ace kemudian mengajak mereka untuk segera pergi karena tim Scott tidak bisa dihubungi. Nearo yang memandangi Dokuta kemudian memanggilnya dan memberitahukan bahwa temannya juga ada yang kehilangan ingatan. Dan ini tanggapan Nearo mengenai ingatan yang hilang. Scene berpindah di kota yang sekarang telah memiliki pemandangan yang mencekam. Terlihat pasukan Amiya yang mengendap-endap demi menghindari pertarungan. Mereka yang tiba di titik pertemuan dengan tim Scott tidak mendapati Scott dan pasukannya dimanapun. Doberman yang bertanya pada Dokuta apa itu adalah jebakan dari musuh, namun Dokuta justru tengah sibuk dengan peringatan sumber panas dari belakang. Setelah Nearu pergi untuk memeriksa area, Doberman meminta mereka semua untuk diam di tempat dan waspada. Akan tetapi, ide tersebut adalah ide yang sangat buruk untuk mereka semua. Dokuta meminta mereka semua untuk segera lari. Dan ternyata... Nearu sepertinya mengetahui sesuatu mengenai arts tersebut. Bahkan Ace mengatakan kekuatan arts itu jauh lebih mengerikan dari yang ada di data. Doberman pun memberitahukan bahwa itu adalah sang tiran Reunion. Amiya meminta mereka untuk mencari rute evakuasi dan meminta Dokuta untuk memberikan perintah. Namun tak lama kemudian, terlihat kobaran api yang menyala dari kejauhan. Di tengah api yang berkobar terdengar suara langkah kaki dari seseorang. Di tengah ketidaksadaran pasukan Amiya, sembari seseorang yang mengatakan seharusnya mereka berpihak pada Reunion, Amiya nampak membuka matanya. Dan terlihat pasukan Reunion yang berjalan layaknya zombie. Terlihat pula Nearu yang kalah oleh kobaran api di hadapan itu. Wanita di hadapan mereka berniat menyudahi semua hal yang ada. Di mana menurutnya, perasaan para Rhodes Island takkan pernah tersampaikan. Impian naif mereka juga takkan pernah terwujud. Dan... 私が好む結末を教えてやろう。滅びよ。Approve.